Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarana bi ta'atihi wa nahana 'anil ma'siyatihi fi kulli makan wa fi kulli zaman. Wa nashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusallimu ala rasulina sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, salah satu pekerjaan pokok seorang muslim adalah mempelajari agamanya. Karena tidak mungkin bisa kita beramal dengan benar tanpa memahami dan mengetahui apa yang kita mau amalkan. Perkara pokok sesudah kita meyakini Islam, kita mengilmui, dan sesudah kita mengilmui, kita mengamalkan baru berdakwah, sampaikan, mengajak pada orang lain. Dan yang kelima tentu kita bersabar, berkorban dengan agama kita. 5 ini kewajiban yang tidak boleh kita berpisah satu sama lain. Yakini dengan benar, ilmui dengan benar, amalkan dengan benar, dan sampaikan, dakwahkan dengan benar. Kemudian kita bisa istiqomah dan bersabar dengan agama kita. Pada hari ini ya kita belajar mengilmui, dan ini sebuah pahala Pak, karena tidak mungkin ya kita bisa mengamalkan agama kita kalau kita tidak mulai dengan prosesi ilmu. Nah, itu Al-Quran menyebutkan banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan bahwa manusia itu sangat ditentukan oleh ilmunya. Anjing saja Bapak, anjing itu kalau dia anjing diajar, dilatih, itu halal kalau dia pergi menangkap tangkapan itu. Kalau dia dilepas dengan bismillah, baru dia menangkap rusa, menangkap buruan. Kalau anjing diajar, itu halal. Padahal anjing itu paling bernajis. Jangankan tangkapannya, air liurnya saja anjing itu najis mughallazah, tingkat tinggi, harus dicuci dengan 7 kali cucian, dan salah satu unsurnya adalah cucian dengan unsur tanah. Paling bernajis, tapi kalau ada ilmunya itu anjing, mengubah dirinya anjing tersebut karena dahsyatnya itu pengaruh ilmu. Kalau anjing saja berubah dahsyat luar biasa pada dirinya, tentu lebih-lebih kita manusia ini. Kalau punya ilmu dengan tidak punya ilmu. Al-Quran menyebutkan misalnya, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu? Ini pertanyaan yang tidak perlu kita jawab. Apakah sama orang yang belajar dengan tidak belajar? Apa sama orang paham dengan tidak paham? Ya, apa sama orang yang punya ilmu dengan tidak punya ilmu? Tentu ini jawabannya tidak. Tidak ada ibadah yang bisa kita lakukan yang sekalian dengan benar tanpa ilmu. Semua dimulai. Nah, itu dimulai dengan Quran misalnya, fa'lam, maka ilmuilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang benar kecuali Allah saja. Tidak ada yang patut. Yang kata Allah SWT, fa'lam, ilmui dulu. Syahadat saja, syahadat itu harus diilmui. Sudah diilmui baru wastaghfirullah, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa kita insyaallah. Apalagi perkara ibadah salat, jamaah sekalian, ibadah yang tentu paling banyak ragamnya, paling banyak modelnya, paling banyak masalah. Dan itu kitab yang paling tebal dari seluruh rangkaian kitab-kitab fikih,
paling banyak babnya itu adalah bab tentang masalah sholat. Ya, oleh karena itu Islam kita ini tidak akan bisa tegak kalau tidak dimulai dengan sholat. Ya, bunyal Islam ala hams, syahadati alla ilaha illallah. Islam ini dibangun dari 5 pondasi. Pondasinya adalah syahadat, dan sesudah bersyahadat lanjutkan wa iqamis shalah, tegak sholat. Nah, sholat nanti ini ada yang fardu, ada yang sunnah. Sunnah nanti juga banyak, ada sunnah mutlak, ada sunnah muqayyad, ada sunnah ba'diyah, ada qabliyah, ada sunnah yang disebut dengan muqayyad, ada mutlak, ada sunnah yang sifatnya rawatib, ada ghairu rawatib. Demikian juga nanti dalam berjamaah banyak bab-bab yang mesti kita pahami bersama. Insyaallah kita berdoa kepada Allah semoga Allah kasih kita ilmu tentang masalah sholat kita. Jadi seperti tadi kita berjamaah, kemudian yang masbuk, ini semua ada ilmu, Pak. Ada 4 bab itu tentang masalah masbuk saja. Ya, bagaimana cara masbuk, 1 orang, 2 orang, gimana aturannya, itu sudah diaturkan sedemikian rupa. Bagaimana aturan masbuk, demikian mengatur saf laki-laki dan perempuan, di mana posisinya, kalau 1 orang, berdua dan seterusnya, bertiga dan seterusnya, anak-anak dan batasan anak-anak ini mesti diatur sedemikian rupa, insya Allah. Baik jamaah sekalian, kita masih di sholat munfarid, masih sholat sendiri. Kita sudah sampai pada bab mau masuk di bab ruku. Sekali lagi ya, nah sholat ini mesti diperagakan. Bisa dibantu lagi saya, nak? Ada yang bisa maju? Oh ya, fadal. Oh ya, oh, fadal. Masya Allah, alhamdulillah. Kita sudah sampai dulu takbiratul ihram, sudah meletakkan tangan, sudah di mana diletakkan, cara meletakkan. Sekarang kita masuk di ruku. Ya, gerakan ini belum kita seleksi doa iftitahnya, belum kita seleksi bacaan-bacaannya. Kita baru coba di ruku. Coba kita dulu takbir dulu, takbiratul ihram dulu. Ya, nah, ini takbir Abdullah ibn Umar ini. Ya, takbir Abdullah ibn Umar. Satu kali lagi coba takbir. Ya, Abdullah ibn Umar. Sejajar bahu. Ya, sejajar bahu. Ya, cara meletakkan tangannya, tidak usah dibahas. Saya mau lihat saja. Saya mau lihat. Ya, dia menggenggam. Ya, sudah benar ini. Ya, dia di atas dada. Benar. Baik. Sekarang mata di mana? Di situ, tempat sujud. Tidak boleh ke bawah, tidak boleh ke lurus, tidak boleh ke atas, tidak boleh ke samping, tidak boleh di ujung kaki, apalagi tutup mata. Ya. Di tempat di situ. Supaya apa? Bisa khusyuk. Karena ada nanti babnya, Pak, sudah diatur kaki, diatur tangan, diatur mata, maka kita atur juga pikiran dan perasaan kita. Nanti babnya bab bagaimana khusyuk, bagaimana melahirkan itu ketenangan dalam sholat. Nah, sekarang kita ruku coba. Ya. Dalam ruku ini ada berapa hal yang diperhatikan? Fadal. Atur kita di sini, coba supaya kena kamera. Ya. Ya, situ. Baik. Jadi yang pertama, ruku, posisi tangan. Tangan ini persis di lutut. Persis di lutut. Yang salah kalau ke bawah, coba kasih sebuah tangan, kasih ke bawah. Terus, nah ini keliru. Dan tidak sedikit orang begini, Pak. Rukunya begini, di bawahnya dia. Ruku tanya dia bilang, yang persis, coba persis di lutut. Yang salah kalau di atasnya lutut. Di atasnya coba sini. Paha ya. Nah, salah. Ya. Terlalu persis paha, persis lutut. Ke bawah. Di atasnya lutut. Nah, ini. Yang benar. Yang salah. Yang benar. Yang salah ke atas.
Paham ini bagus. Iya. Sekarang jadi persis ya. Jadi lutut tangan itu adalah rukbatai, di atasnya dua lutut. Di atasnya dua lutut. Jangan di sini. Jangan juga di sini. Ini pahizan aja. Ya. Ini rukbat, lututnya. Jangan di sini. Sakfun namanya. Dia di sini di betisnya. Ya. Sekarang bagaimana model tangan di ruku? Coba ruku. Modelnya ini dibuka. Ini harus dibuka. Ya, jadi terbuka dua-dua seperti menggenggam bola. Seperti menggenggam bola. Ya. Ya. Yang salah gini. Ini keliru. Yang benar digenggam. Kalau genggam begini Pak, pada saat sujud. Sujud dia lurus. Kalau dia takbiratul ihram tengah-tengah. Kalau ruku dibuka. Jadi posisi tangan kita ini, ya posisi tangan kita Pak, ya coba kalau kita bisa coba, ya ruku. Coba angkat tangan tak. Posisi sujud, coba posisi sujud. Posisi sujud coba. Tangannya saya mau lihat saja. Sujud, coba tangannya. Ya itu. Posisi tangan. Kalau posisi takbiratul ihram, berdiri coba posisi takbiratul ihram. Posisi takbiratul ihram, ya. Ini tidak terlalu terapat, tidak juga terlalu terbuka. Santai pakai saja, tahu dingin tangan tak. Biasa saja. Tidak apa-apa, tidak. Insyaallah. Tidak apa-apa. Tahan-tahan saja ya. Baik. Insyaallah. Sekarang coba kembali ruku. Yang benar, persis di lutut, tangan terbuka, dan itu dalam keadaan, ya, itu namanya farid, tangannya itu dibuka. Ya, seperti ini. Posisi berikutnya adalah tempat pandangan tak. Coba lihat. Sujud. Dengan catatan, ini kepala tidak boleh menonjol ke atas. Dia harus rata ini. Dia harus rata. Ini benar. Benar. Coba lihat. Benar ini. Kalau mau tes, saya kasih air. Saya kasih botol. Kalau jatuh Anda bertanggung jawab. Saya bismillah ya. Ya. Jadi benar ini. Coba turun ke bawah, Turun, pasti. Coba naik ke atas, pasti turun. Ya. Jadi yang benar coba lurus. Kalau Bapak, saya pernah konsultasikan Bapak yang Pak Dokter, kalau dia tertarik ke bawah dan tertarik ini, maka ada sebuah enzim yang sangat nikmat ketika keluar ini, maka itu dalam mengawetkan kita. Sudah dipelajari oleh ahlinya. Kenapa kau nak berkeringat? Tidak apa-apa Ji. Tidak apa-apa Ji. Minum dulu. Tidak Ji. Tidak apa-apa Ji. Berkeringat Ji. Tegang dulu. Mana dulu Ibnu Umar? Mana Ibnu Umar? Santai saja di Ibnu Umar. Mana Malik bin Huwairits? Ya itu santai, coba. Tidak apa-apa. Santai saja. Nih, coba beda. Coba dua-duanya ruku. Yang benar, letak tangan di mana? Posisi tangan bagaimana modelnya? Kemudian posisi punggung. Ini kalau ini begini, tidak bisa tahan ini anuta. Tidak bisa tahan itu air. Ya, tidak bisa tahan kalau gitu. Melengkungi. Ini benar ini. Ya, dia benar. Ini benar. Kapan Anda lipat pasti tidak lurus. Model ini tangan tak kasih lurus. Ya, kasih lurus dengan posisi tangan jangan dekat dengan pinggang. Kapan dekat pinggang rapat? Ya gini. Ya, jangan juga keluar nasiku ya orang. Kalau berjamaah baru begini dong
Yang dia lurus, coba kasih lurus. Lihat pandangan di tempat sujud. Ah, enak kan? Tahan yang begini Pak, inilah obat yang sangat bagus luar biasa. Tahan ini. Tidak ada orang bungkuk kalau begini modelnya ini. Ya, bagus ke cara ini. Wah, bagus. Ya, santai insyaallah. Tempat lihat ya. Nah, coba bangun. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, 4 kali dianjurkan kita mengangkat tangan. Coba takbir dulu. Takbiratul ihram. Ya. 1 itu angkat tangan, Pak. Sekarang ruku. Angkat tangan lagi, ya. Apakah Ibnu Umar atau Malik atau Ibnu Hajar? Ya, sudah 2 kali takbir, Pak, ya. 2 kali angkat tangan. 3, kembali angkat tangan. Ya. Kembali jadi 3 kali. Sekarang yang keempat, coba bangun dari coba tasawuf awal dulu, tasawuf. Nah, sesudah tasawuf coba bangun untuk rakaat ketiga. Ya, 4 kali Pak. 4 kali takbir, 1 takbiratul ihram, mau ruku, bangun dari tasawuf. Jangan lebih, jangan kurang. 4 kali saja angkat tangan. Jangan lebih, jangan kurang. Karena maaf, ada salah begini, Pak. Tidak angkat tangan. Ada juga salah begini. Ada juga begini. Nah, ini butuh bersabar melatih di sini. Ya. Butuh berlatih, ya. Jadi 4 kali, Pak. Saya ulangi, takbir, ruku, bangun dari tasawuf. 4 saja. Jangan, ya, 4 saja. Yang 2 rakaat saja. Yang 2 rakaat. Oh iya, 3 saja. 3 saja. Karena tidak ada dibangun. 3 kali saja. Kalau yang 2 tasawuf. Ya. Jadi kalau cocok Pak Haji, kalau yang 2 rakaat, 2 kali saja, 3 kali saja. Ya. Yang sunnah ini cuma 4, tapi dalam hadis 4 itu disebutkan. Artinya secara keseluruhan, sholat kita 4 kali itu. Ya. Coba dipraktikkan dulu satu kali, coba terin dulu. Takbiratul ihram. Sekarang ruku. Ya, bagus. Bangun dari ruku. Yang keempat tentu bangun dari tasawuf. Itu yang 4, Pak. 4 kali sunnah mengangkat tangan. 4 kali sunnah mengangkat tangan. Jadi takbiratul ihram, mau ruku, bangun dari ruku, kemudian bangun dari tasawuf. Itu 4 saja. Jangan lebih, jangan kurang. Saya lihat sebagian kaum muslim masih ada yang kurang karena dia tidak angkat tangan kalau mau ruku. Ya, jadi ada orang begini, saya lihat langsung saja turun. Padahal seharusnya diangkat. Dan tidaklah mengangkat itu Pak, pasti ada punya hikmah. Pasti punya hikmah. Ya. Itu posisi ruku. Ya, posisi ruku. Gerakannya. Kita duduk sebentar situ. Duduk saya di sana. Kita beri kesempatan kalau ada yang mau bertanya, kalau tidak kita lanjut i'tidal. Kita lanjut i'tidal kalau tidak ada. Coba kita beri kesempatan, ada masalah? Lanjut saja. Ya, sabar Pak saja. Sabar. Ada masalah? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya udah datang Ustaz yang membakarakan tangan tadi. Kadang saya lihat juga setelah berdiri dari ruku ada juga yang begini. Gimana itu Pak Ustaz? Ya. Baik, saya belum pernah dapat yang begitu Pak. Di hadis sahih, hadis palsu pun tidak ada saya lihat. Tidak ada yang saya dapat. Tidak ada, dan tidak ada juga ulama yang berpendapat begitu. Cuma prakteknya di masyarakat, betul Pak. Ada orang begitu kan, ini
Samiallahu liman hamidah. Katanya, kan ini artinya semoga Allah mendengar siapa yang memujinya. Katanya doa. Katanya doa. Semoga Allah mendengar siapa yang memujinya. Jadi dia berdoa begini. Tapi ingat Pak, kalau mau kita berpendapat begitu, bahwa ini doa mau lalu begini, maka akan kita banyak begini nanti mau data itu. Karena doa kita juga Allahu Akbar, jangan begini, mestinya begini Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Karena doa kita juga doa ruku, doa sujud, doa i'tidal. Jadi saya belum pernah dapat hadis yang begini, belum pernah. Meskipun di prakteknya di masyarakat kita banyak yang begitu Pak, banyak. Saya mau persilakan kalau ada yang bisa dapatkan, dicarikan saya kalau ada yang bisa dapat. Di kitab manapun, di tulisan manapun, kalau ada yang bisa dapat. Saya berharga sekali kalau ada yang dapat dalil itu. Agama ini Pak, bukan ada di masyarakat, tapi apa yang ada di Quran, apa yang ada di hadis, atau di kitabnya para ulama. Ulama yang jelaskan sama kita Pak, karena ulama itu guru kita. Kalau ada di kitab ini begini, ya kita amalkan Pak. Dengan catatan dia memberi dalil. Jadi yang benar bangun dari ruku itu adalah rafa yadaihi hazman kibai atau haz uzunain. Sejajar bahu atau sejajar telinga. Atau bainahuma atau keduanya, antara keduanya. Yakni seperti diamalkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bagus sekali Pak, itu pertanyaan sangat menambah. Supaya yang biasa begini ya mohon mungkin kita jangan mengamalkan sebuah amalan kalau tidak ditemukan dalilnya, kita tidak yakin dengan dalilnya Pak. Karena hazadin, agama ini adalah mesti dengan dalil, mesti dengan agama kita mesti ada petunjuk, bukan cuma dibangun dari kebiasaan. Masih ada Pak yang berkaitan dengan ruku. Bapak perhatikan macam-macam rukunya orang di masjid sini atau di masjid lain atau bagaimana modelnya. Bapak lihat itu, kita ada sebuah buku itu 400 kesalahan akhta'ul mubin fil musallin, 400 kesalahan, salah satu kesalahan yang banyak itu Pak pada saat kita ruku. Ya, Fadal. Iya. Nah, bagaimana? Oh, belum kita itidal, baru ruku. Sebentar itu insya Allah, ya bagus. Sebentar itu itidal itu di mana tangan disimpan. Seru itu. Ada masalah? Fadal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, terkait dengan ruku tadi. Ya. Posisi tangan. Saya biasa melihat ada yang menekuk sedikit sikunya. Jadi perlu berkasih. Ya, diperagakan Pak. Ya. Oh, sikunya. Ya. Ya. Nggak lurus itu belakangnya? Ya, betul. Ya. Ya, jadi yang benar adalah dikasih, kalau bisa dikasih lurus, itu bukan dikasih bengkok, ya. Dan kalau seperti tadi itu kekuatannya bukan ini, kalau bisa ruku itu kekuatan di betis dan tangan ini, jadi bukan di sini di belakang. Jadi kalau begini tadi, kalau Bapak ini di lutut bertumpu. Di lutut bertumpu. Dan pasti sudah dilakukan 60-an ke atas susah itu. Tapi kalau begini, dia akan tertarik semua urat-urat belakang kita ini akan tertarik semua. Ya, dan disinilah akan membantu mengawetkan kita punya tubuh jika hal itu betul-betul rukunya benar. Silakan Pak, kalau ada orang yang cepat keropos tubuhnya, mungkin rukunya mau diperbaiki. Ya. Rukunya
Karena memang saya lihat ancamannya, orang yang tidak ruku dengan benar itu diancam dengan 4 ancaman. 1, bisa mati jahiliyah. Mati tidak benar. Karena betapa banyak perkara pokok dalam agama kita itu ditandai dengan ruku. Quran mengatakan warka'u wasjudu warka'u ma'a sajidin. Rukuklah dan sujudlah. Karena itu Pak, dilarang makhluk ini, manusia paling mulia, tidak boleh rukuk kepada siapapun. Karena rukuk itu ibadah. Tak boleh rukuk. Tak boleh rukuk, tidak boleh sujud kepada makhluk manapun. Ya. Karena itu saya mohon maaf, tidak baik kalau kita pergi membungkuk di depannya orang. Kurang bagus. Kalau hormati orang, hormati dengan sesuatu yang wajar saja. Hormati orang itu adalah kewajiban kita. Hargai orang itu adalah kewajiban kita. Tapi tidak usah kita terlalu berlebih-lebihan. Apalagi sampai sujud, Anda boleh. Karena itu saya tidak setuju kalau misalnya di pengantin itu ada istilah sembah sujud ananda, tidak boleh. Itu menyelampaui batas. Tidak boleh makhluk ini sujud dan ruku kepada makhluk manapun. Kita hanya ruku dan sujud di hadapan Allah SWT. Kalaupun ada yang membungkuk, jangan membungkuk ibadah. Jangan membungkuk ibadah. Ya. Dan insya Allah mungkin Pak, nanti ada suatu saat kita punya, kalau sudah punya sesepuh itu sudah 70, 80, ada yang begini takbiratul ihram ini berdiri ceritanya ini. Tetap sah ini. Ini ceritanya karena mungkin tidak bisa tegak begini. Ya begini. Sudah bungkuk. Ya. Tetap sah. Ada yang lain lagi baru kita lanjut. Ada masalah? Cukup? Tentang ruku? Dipastikan Pak, karena kata Nabi SAW ketika ada sahabat itu yang diajari sholat cukup panjang sampai 3 kali mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli, ulangi sholatmu karena anda belum sholat. Di situ Nabi SAW suruh ulangi sholatnya 3 kali. Salah satu sebabnya Pak, karena rukuknya yang tidak benar. Kata Nabi SAW, la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha. Tidak sempurna rukuknya dan tidak sempurna sujudnya. Ya. Jadi insya Allah mari kita rukuk yang benar dengan betul-betul nanti memaknai Pak. Rukuk yang benar ini kalau saya rasakan Pak, ranking 2 yang saya rasakan itu nikmat adalah paling nikmat rukuk. Ketika saya rukuk, ada perasaan yang saya bawa bahwa saya tidak punya apa-apa. Saya serahkan seluruh urusan saya. Saya serahkan kepada Zat yang Maha Kuat. Kepadanya saya membungkuk, kepadanya saya menyerah total. Sehingga semua beban yang ada dalam hidupku, saya pikulkan, saya serahkan kepada Allah. Sehingga ketika kita rukuk, betul-betul lepas itu semua. Sehingga ada kenikmatan tersendiri. Seolah-olah yang tadinya hebat-hebat ruku supaya kita ini tidak punya lagi apa-apa di sana. Insyaallah. Sudah Pak? Baik, kita masuk di i'tidal. Kita masuk di i'tidal. Ibnu Umar, silakan. Ibnu Umar dengan Malik, ya. Malik bin Wairits. Ya. Sekarang i'tidal. I'tidal itu artinya lurus, ya, lurusnya tangan. Coba kita ruku dulu sama-sama. Nah, sekarang bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Ya. Ruku dulu, baru bangun. Sami Allahu liman hamidah. Nah, pada saat kita bangun dari ruku, kembali tangan kita dalam keadaan lurus, itulah namanya i'tidal. Itulah namanya i'tidal. I'tidal beda bangun dari ruku, Pak. Bedakan
bangun dari ruku beda dengan i'tidal. Ya, kalau bangun dari ruku begini, Sami Allahu liman hamidah. Itu bangun dari ruku. Kalau yang begini, i'tidal. Nanti modelnya i'tidal begini namanya irsal. Yang i'tidal gaya yang kedua namanya bersedekap. Ya, saya ulangi. Sebagian kita begini kan? Pada umumnya kita di sini. Sebagiannya begini kan? Karena pesertanya saya lihat banyak yang begini. Tapi apa dasar tanah begini? Begini. Kalau yang begini kan terbatas. Sebentar juga saya tanya dalilnya. Bapak kira-kira kenapa begini, Pak? Bangun dari ruku. Nah, ini lurus. Kita tidak begini, kenapa kira-kira, Pak? Ada yang bisa bantu saya? Kenapa tangan lurus? Kenapa tidak begini? Bagaimana, Pak? Atau boleh begini? Ada juga begini, Pak. Sekarang yang begini dulu, karena Bapak pilih begini, pada umumnya begini, kasih saya keterangan, kenapa begini? Kenapa tidak begini? Yang mana, Pak? Memperlancar darah. Itu hikmah. Tapi dulu kan kita tidak tahu itu apa hikmahnya. Apa hikmahnya? Kenapa begini, Pak? Dalilnya apa? Satu, ya, namanya i'tidal, itu artinya lurus. I'tidal artinya lurus. Kalau begini, lurus atau tidak? Lurus atau tidak? Ininya tidak lurus, tapi yang begini kan tadi begini, bengkok. Bengkok ini. Begitu dia bangun dari ruku, apa yang lurus? Belakangnya. Jadi lurus juga. Dia i'tidal juga. Apanya i'tidal? Tulang belakangnya. Kalau kita dua, tulang belakang, satu, kedua, tangan. Sebenarnya, ya? Kalau yang begini, i'tidal atau tidak, Pak? I'tidal, ini belakangnya i'tidal. Kan begini tadi lurus. Bengkok ini. Sekarang lurus. Lurus. Ini lurus juga. Kalau yang begini dua lurus. Lurus tangan, lurus tangan dan lurus tulang belakang. Tapi ini yang kuat dalam sisi dalil ini. Kullu azmin, semua tulang. Semua tulang. Tulang tangan, tulang belakang, itu kullu semua tulang dalam kembali kepada lurus. Lurus tangan, lurus tulang belakang, lurus. Kalau tadi begini, i'tidal juga. Karena bengkok, kemudian begini, lurus. Maaf, ininya bengkok, tapi ini lurus. I'tidal juga. Tapi tidak kullu. Kenapa tidak kullu? Karena tidak semuanya. Itu satu yang paling mengokohkan kita begini. Ada orang mengatakan kembali ke tempat semula. Yang mana tempat semula? Justru ini yang kuat. Bersedekap. Tangan itu kembali ke tempat semula. Di mana tempat semula? Bapak, mana tempat semula kalau kita sholat? Yang begini? Bukan. Tempat semula ini kuat begini. Kenapa? Kenapa bukan tempat semula yang begini? Coba bapak, kan kadang begini, Ki. Allahu Akbar. Berarti bukan semula begini. Ada juga kadang-kadang nak kancing dulu bajunya. Allahu Akbar. Berarti tidak begini, tidak mesti begini. Tidak ada dalil harus begini tangan. Tidak ada dalil harus begini tangan sebelum takbir. Tapi pada saat Bapak baca surah, pasti begini. Baru ruku. Sesudah ruku, kembali ke tempat semula. Ini tempat semula. Jadi yang begini bersedekap ini, Pak, ini dalil kuatnya. Kembali ke tempat semula. Jadi yang bersedekap
kembali ke tempat semula, ini kuat ini. Dia pakai. Adapun kullu azmin, semua tulang kuat yang begini. Karena itu dua ulama besar seperti Syekh bin Baz dengan Syekh Albani, Syekh bin Baz itu begini, Syekh Albani begini. Dua-duanya ahli fikih dan ahli hadis. Tidak ada di antara mereka saling mengejek, Pak. Jadi kalau ada orang sholat begini, benar. Yang begini juga tepat. Yang tidak benar kalau ada begini. Tidak ada, Pak. Kalau ada begini, kembali ke tempat semula. Kalau ada begini, itu kullu. Ada begini. Oh iya, itu pada saat takbiratul, di mana tangannya disimpan. Ada di sini. Di mana tangannya disimpan. Nah, jadi bapak yang bangun dari ruku, pada umumnya kita begini, samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd nanti. Jadi kalau bisa Pak, lurus pi tangan ta ini, baru kita ucapkan Rabbana lakal hamd. Lurus pi tangan ta. Karena ada orang Pak begini, samiallahu liman hamidah, belum pi lurus tangannya, turun nih. Banyak orang tidak sabar salat di sini. Banyak orang tidak sabar karena baru gini, samiallahu liman hamidah. Begini memang nih. Dia mau turun. Dalam hati kompi mana di samping ini? Ya. Jadi yang begini tadi kembali tempat semula. Kalau ini kota kullu. Nah, Syekh bin Baz dengan Syekh Albani mengatakan begini. Berapa kali tangan disimpang di sini? Yang jelas ketika berdiri, satu, Allahu Akbar, simpan tangan. Kapan lagi? Ketika kita bangun dari bangun dari sujud. 2. Ketika bangun dari tasyahud. 3. Cuma 1, 2, 3 saja ada penjelasannya. Adapun bangun dari ruku, tidak ada keterangan. Makanya dimaksud oleh Syekh Albani, tunjukkan mana dalilnya yang menyimpan tangan kalau bangun dari ruku. Kalau sudah takbiratul ihram, iya. Bangun dari sujud, iya. Bangun dari tasyahud, iya. 1, 2, 3. Terus kenapa ditambah 4? Kata Syekh Albani, tunjukkan tonga yang mana begini tangannya. Dua-duanya bertanya dengan pertanyaan begini, Pak. Ini masing-masing membutuhkan, ya kita namanya khilafian begini. Jadi ada orang begini, pada umumnya kita, adapun di Mekah imamnya rata-rata begini Pak. Kalau di Mekah itu rata-rata imamnya itu bersedekap. Iya. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau imamnya begini, tapi makmumnya begini Pak, ikut sama imam? Ikut sama imam atau tidak? Atau begini, imamnya begini, tapi makmumnya begini, ikut sama imam? Ikut atau tidak Pak? Dia ikut. Apanya yang diikuti? Berdirinya, karena berdirinya yang pokok. Yang begini cuma teknis. Jadi mohon Pak ya, ikut sama imam itu pokok. Innama ju'ilal imam liutamma bi. Imam itu diangkat diikuti. Kan samiallahu liman hamidah, bangun, sama-sama dibangun. Ada yang bangunnya simpan begini, ada yang begini. Ikut sama imam? Ikut. Yang tidak ikut imam, kalau imamnya berdiri begini baru dia turun duluan. Itu tidak ikut, Pak. Jadi yang begini dengan begini teknik namanya. Ini yang begini tidak boleh diperselisihkan, Pak. Mari kita hargai saja. Tetap ikut. Sama dengan imam kunut begini. Allahumma hdina fi man hadait, yang angkat. Tapi ada juga orang begini saja, ikut sama imam, ikut karena berdirinya. Yang teknik kan begini. Ini bukan pokok Pak. Yang pokok itu diikuti. Adapun teknik itu Pak, tidak ada masalah.
Satu contoh nanti misalnya. Coba benar nggak menghadasakan tasyahud coba. Tasyahud. Coba buka. Ya. Sekarang kita tasyahud juga. Coba duduk tasyahud akhir kita. Tasyahud akhir. Imamnya begini. Makmumnya begini. Ikut sama imam? Ikut sama imam? Apanya yang ikuti? Duduknya, teknik duduk ini Pak namanya. Teknik duduk. Ini misalnya imam, ini makmum atau ini makmum, sama di duduk. Model duduknya itu tidak ada masalah Pak. Teknik namanya. Tidak perlu yang begini dipaksakan harus seragam. Tidak perlu, karena sama-sama di duduk. Karena itu kalau Bapak baca hadis, imam itu diikuti, apa diikuti di belakang? Kabbara, takbirnya. Soal model takbir, cara takbir itu variatif namanya. Ya Pak? Jadi kalau berdiri itu pokok, duduk itu pokok, berdiri itu pokok, sujud itu pokok. Modelnya terserah. Yang penting ada dalil. Salah begini Pak, kita akan terjalin ukhuwah kebersamaan karena kita bisa paham orang. Jadi kalau ada begini jangan bilang, ngapain lain-lain duduk nih? Ngapain lain tongen nih? Bahkan ada satu model duduk begini coba. Coba duduk satu lagi. Coba duduk, coba duduk kasih tegak. Ya. Ini ada juga Pak. Ini juga bisa. Tapi jangan juga tasyahud begini. Khusus duduk antara sujud begini bisa. Ada juga mana duduk Pak. Coba kasih turun, coba pantata terus Pak. Pantata. Iya. Ya, ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Namanya duduk ika, ini yang terlarang. Kalau ini duduk ika juga Pak namanya benar. Bisa. Ya, coba duduk cengkeh coba. Duduk cengkeh coba. Seperti buang air kata orang. Seperti buang air. Ya, ini tidak ada begini. Tidak ada. Tidak ada yang hadis. Kalau kaki duduki coba. Kaki duduki. Ya, ini tetap sah. Yang penting jangan kakinya orang Pak. Betul Pak. Ini bisa. Tetap saya begini, cuma kurang sempurna. Tetap sah Pak. Karena duduk Ji. Ada masalah di tidal? Ada masalah? Tidak ada masalah Pak. Ini masalah tadi yang begini Pak. Dengan begini, pernah baku lempar kursi. Diburu dulu Ustaz Arif. Bapak dulu kenal Ustaz Arif nih? Yang ngajarkan pertama kali bersedekap di Indonesia begini. Di Makassar. Diburu dulu Pak. Yang tempat markas itu sekarang, ada dulu masjid di situ di sudut. Saya kebetulan tinggal saya tukang azannya dulu situ dan imamnya. Diburu itu. Diburu Pak. Karena dia paksakan begini. Sementara masyarakat sudah terbiasa begini. Di Macini, pernah baku lempar kursi orang Pak. Gara ini. Karena napaksakan begini. Pokoknya nak kumpul dalil semua bersedekap. Dia tidak jelaskan yang begini. Nah sudah terbiasa makin begini. Ini yang begini punya dalil, yang begini juga punya dalil. Syekh bin Baz saja dengan Syekh Albani dua-duanya pakar, tidak ada yang ribut di antara mereka. Kita tanya yang sering ribut karena belum ditahu. Ya. Jadi alhamdulillah terima kasih Ibnu Umar, terima kasih Malik bin Huairis. Insyaallah. Tadi siapa namanya itu? Tekan dulu tadi. Tapi bagus, lincah caranya. Ya, lincah. Tekan dulu. Ayo jazakallah khair. Cukup angkat Pak? Ada masalah? Ya. Nanti kita akan pelajari 21 rumus sujud. 21 rumus sujud baru bisa disebut sujudnya benar. Caranya nanti sujud. Bapak kalian nanti model-model sujud itu banyak dan beragam. Yang kemana-mana ikuti episode yang akan datang. Baik jamaah sekalian, ada masalah dan kami sampaikan Pak bahwa alhamdulillah Jumat yang akan datang itu Jumat terakhir. Artinya Sabtu itu malam, Ahad itu sudah masuk 1 Muharram.
1 Muharram akan mengakhiri 1436 Hijriah. Sudah pergi. Berarti tergulung waktu tak 1435 ini sudah pergi. Ya, kita 1446 di ya 1446 Hijrah sudah kita mau ambil, dan 1445 itu sudah tinggal 360 hari Pak digulung kita punya waktu. Itu berarti napas tas sudah lewat 360 hari. Mungkin Bapak lupa, tapi akan dicatat oleh Allah, direkam oleh malaikat, dan akan kita disuruh baca Iqra kitab, baca sendiri. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kita akan disuruh baca sendiri, hitung sendiri. Kita berharap Pak, waktu yang baik adalah ke depan kita persiapkan lebih baik. Yang lalu kita banyak-banyak muhasabah diri, banyak menghisap diri kita. Yang jelas Pak, saya sampaikan, saya temukan 10 ayat dalam Al-Quran manusia menangis nanti di akhirat. Manusia menangis ketika mau dicabut nyawanya. Manusia menangis ketika mau diangkat dari rumahnya. Ke bapak kau sudah mandi, sudah dikafani, mau diangkat Pak. Ada 2 tangisan di situ. Menangis terharu, kasih cepat saya. Ada menangis menyesali waktunya dan dia tidak mau pergi. Dia tidak mau tinggalkan rumahnya. Ada nanti menangis Pak dalam kubur. Ada menangis nanti di padang mahsyar. Ada lebih 10 ayat itu tangisan manusia. Satu intinya, gagal menggunakan waktu. Gagal menggunakan waktunya. Saya mengajak kita Pak, anakku ini yang masih muda nak, jangan sia-siakan umur tak. Saya bahagia di tempat ini banyak anak-anak muda kita yang alhamdulillah pelanjut nak. Ketahuilah Islam hari ini yang kita dapat anakku, 70% hadis yang kita baca hari ini itu sumbernya dari anak muda. 70% itu anak muda. Jadi beri kesempatan anak kita itu Pak mengambil ilmu, mengambil pelajaran, mengambil nasihat. Karena dialah yang menjadi pelanjut kita insyaallah. Mudah-mudahan ke depan, dan kami masuk Pak tim sosialisasi kalender hijrah. Kalau ada yang mau bergabung, kami rencana cetak 5.000 kalender hijrah, kalender kita dengan ciri-ciri. Satu, saya tidak pakai istilah minggu Pak, mohon jangan biasakan kaum muslimin itu pakai minggu. Kami hilangkan itu kata minggu di situ, karena ini kata-kata baru yang ada dalam Islam itu. Yang ada aslinya itu ahad. Yang kedua, ahad itu, yang minggu itu ahad, saya tidak kasih merah Pak, karena saya tahu sejarah kenapa dikasih merah oleh orang yang menghargai itu minggu. Umat Islam itu Jumat, kalau Yahudi itu Sabtu, Minggu itu Nasrani Pak. Allah kasih dulu ujian kepada Yahudi, Sabtu dia tidak muliakan. Allah kasih Nasrani, ternyata dia tidak juga dimanfaatkan. Maka umat Islam dikasih Jumat. Jumatnya yang saya kasih merah Pak, karena Jumat sejatinya itu hari raya kita Pak. Karena itu tidak boleh berpuasa tunggal tanpa sebab pada hari Jumat. Karena katanya di situ kasih kami merah, karena itu perhatian kaum muslimin. Kalau merah hendaknya siap-siap beribadah lebih bagus pada hari Jumat. Senin kami beri warna khusus Senin Kamis itu Pak di kalender, karena Senin itu sebaiknya puasa sunnah. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Selama 1 tahun itu Senin Kamis warna khusus. Maksudnya kalau Senin Kamis sebaiknya jangan traktir orang makan nasi kuning. Tunda dulu itu songkolo, besok di hari Selasa. Karena saya lihat ada jamaah, mana pun yang Allah Senin, anu Kamis, nah traktir tongi, pahala traktirnya dapat pahala, tapi kurang bagus kalau Senin dan Kamis Pak. Insyaallah. Kemudian ada tanggal Pak 13, 14, 15 dikasih khusus ini karena puasa putih 13, 14, 15.
Ada lagi namanya puasa Asyura. Setiap tanggal 10 kami kasih merah 2, kasih hijau tanggal 9 dan 10. Karena ada puasa Tasua namanya Pak, puasa 9 dan puasa 10. Itu yang ada insyaallah. Saya kira demikian. Nanti kalau ada yang mau miliki kalender ini bisa kami bisa antarkan Pak kami disiapkan insyaallah. Saya kira demikian. Aku qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.